Allah Maha Pemberi rizki. Buktikan sendiri kebenarannya dari surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58 yang berbunyi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Allah yang Maha Pemberi rizki, Dzul Quwwati yang memiliki kekuatan, Al-Matinu yang maha kokoh, yang maha dahsyat. Sesungguhnya Allah dialah Zat yang maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang sangat dahsyat. Nah, satu ayat ini jika diwiridkan, maka kita bisa merasakan sendiri bukti kebenaran ayat ini. Diwiridkan setiap saat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, tatkala membaca ar-razzaq itu zai ditasydid. Jangan dibaca razzaq itu saja, tetapi zainya ditekan. Ar-razzaq, razzaqu. Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Quwati wawunya juga ditasydid. Quwati, jangan hanya quwati, dzul quwwatil matin, tapi quwati, dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, ini dizikirkan tanpa hitungan. Tanpa hitungan artinya sebanyak-banyaknya agar lebih khusyuk dan agar lebih ikhlas. Karena jika zikir itu terbatas dengan hitungan, maka konsentrasinya terpecah. Kalau kita misalnya zikir dengan batasan-batasan hitungan tertentu, kita tidak konsentrasi untuk memahami makna lafaz yang kita ucapkan. Tetapi kita pecah konsentrasi, lebih disibukkan dengan konsentrasi menghitung. Ini sudah berapa kali. Nah, zikir innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin ini adalah zikir yang tidak dibatasi dengan hitungan. Bebas mau dizikarkan sebanyak-banyaknya silahkan. Tetapi yang paling penting adalah memahami maknanya, meyakini bahwa Allah lah yang maha memberikan rizki, dan Allah lah yang maha memberikan kekuatan, karena Allah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan, Allah sumber kekokohan. Sehingga kalau kita mau menzikirkan satu ayat ini, yaitu di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58, insyaallah bi'aunillah bi'idnillah, rizkinya datang dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Rizkinya akan banyak tanpa hitungan. Nah, karena zikirnya tanpa hitungan, maka zikirnya bebas, los, jangan dihitung-hitung, pokoknya sebanyak-banyaknya. Maka rizkinya itu datang dari mana saja yang tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. 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 Ini bisa dibaca tatkala setelah sholat, ya, kemudian tatkala berdiri, berjalan dimanapun, asalkan jangan tatkala sambil buang hajat di WC. Kalau zikir di WC-nya boleh, ya boleh. Yang tidak boleh itu misalnya gini, kita sudah duduk untuk menunaikan hajat, entah itu mau BAB, buang air besar atau buang air kecil. Tatkala sudah duduk ingin buang air kemudian zikir nggak boleh. Tetapi kalau zikirnya hanya dalam hati saja, silahkan. Bahkan itu sunnah kalau zikirnya dalam hati saja tatkala dalam posisi BAB, buang air besar maupun buang air kecil. Kalau hanya di WC saja silahkan, ya, kan ada klosetnya. Lah klosetnya itu kan sudah dibersihkan, sudah disiram, jadi nggak masalah, ya. Oleh sebab itulah tata cara menzikirkan satu ayat ini kita harus paham 3 ayat sebelumnya. Kita harus paham makna 3 ayat sebelumnya. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Ini ayat yang ke-55. Wa dzakir, dan berikanlah peringatan oleh engkau, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan, tanfa'u, yaitu memberikan manfaat. Jadi berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Yang penting kita senantiasa memberikan peringatan, karena ternyata peringatan itu mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah menciptakan oleh aku, kata Allah, al jinna, pada jin, wal insa, dan pada ins, manusia maksudnya, jin dan manusia, illa liya'buduni, kecuali agar menyembah oleh mereka, jin dan manusia itu, ni, kepadaku. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar menyembah kepadaku. Nah, kalau begitu jin itu beribadah, ya. Jin itu juga sama diperintahkan oleh Allah untuk beribadah seperti kita manusia. Bahkan ayatnya memerintahkan jin terlebih dahulu, wa ma khalaqtul jinna. Allah mendahulukan jin, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah menciptakan aku kepada jin. Wal insa, dan pada manusia. Jadi manusia itu nomor 2, setelah jin baru manusia. Illa liya'buduna, kecuali agar menyembah oleh mereka, beribadah oleh mereka kepadaku. Nah, ayat yang ke-57 ini ayat yang sungguh dahsyat, luar biasa. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyud'imun. Ma uridu, tidaklah menginginkan oleh aku, kata Allah, minhum, dari mereka jin dan manusia, min rizkin, daripada jenis rizki. Aku enggak butuh, kata Allah, aku enggak butuh rizki dari jin maupun dari manusia, enggak butuh. Mengapa? Karena Allah lah yang maha memberikan rizki. Wa ma uridu, dan tidaklah menginginkan oleh aku, kata Allah, aku tidak ingin ayyud'imuni, pada sekiranya memberikan makan oleh mereka kepadaku. Jadi Allah enggak butuh rizki dari siapapun, dari apapun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak butuh rizki dari jin dan manusia, dan aku juga tidak butuh agar mereka jin dan manusia itu memberikan makan kepadaku. Jadi enggak ada persembahan makan minum untuk Allah, enggak ada. Jadi kalau Allah disembah, yang beruntung itu yang menyembahnya, bukan Allah. Allah mau disembah kayak Allah mau tidak disembah kayak, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha suci. Kitalah yang butuh menyembah kepada Allah. Sehingga di akhir ayat, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.